Lalu Datuk segera melompat untuk menangkap burung itu dengan tangannya sendiri. Tapi malangnya setiap kali ia mencoba menangkap burung itu, dia pun terjatuh tersungkur, seakan-akan ada kekuatan gaib yang menghalangi maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silsilah sejarah penduduk asli Pulau Kalimantan yang pernah tercatat pada tahun 1985 oleh Bapak almarhum Ismail bin Ibrahim dan kemudian disalin dan dibukukan pada tahun 2015 oleh Ayahanda Haji Abu Bakar bin Harun. Bapak Haji Abu Bakar bin Harun adalah orang yang sangat gesit dalam mencari sejarah-sejarah bangsanya, yaitu bangsa Tidung. Dan beliau sudah banyak meluangkan waktunya dan mencari kesana kesini sehingga tertulislah sebuah buku yang berjudul Silsilah Sejarah. Dan ini beliau dapatkan dari berbagai narasumber-narasumber yang dikenal dan narasumber-narasumber yang dapat dipercaya. Penduduk asli Pulau Kalimantan secara keseluruhan disebut dengan sebutan atau dikenal dengan nama Lundaye dalam bahasa Putuk Abai, yang artinya orang-orang daratan, dan juga disebut dengan orang pedalaman, artinya atau maksudnya orang yang tinggal di dalam hutan. Orang pedalaman terdiri dari beberapa suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda, dan suku-suku inilah yang tergolong dalam satu bangsa yang dikenal oleh pemerintah Indonesia dan Belanda menyebut penduduk asli Kalimantan secara keseluruhan adalah Dayak. Pada tahun 100 Hijriah, terjadilah peristiwa besar pada bangsa Dayak. Sumber masalah dari putra ketiga keturunan Purba kedua yang bernama Datuk Geragas. Datuk Geragas bersaudarakan 3 orang yang masing-masing bernama. Anak pertama adalah Aki Ibu, yaitu Aki Buaya, dan saudaranya yang kedua, anak kedua yaitu Adu Sulindang atau Sang Hidiwayang, dan yang ketiga adalah Geragas. Geragas yang beristrikan Duyuk Patik binti Pangeran Betitik dari pemukiman yang bernama Sungai Tuli Tengkudacing. 3 hari setelah kawin atau menikah, si istri ingin makan daging dan menyuruh suaminya berburu ke hutan. Karena perintah seorang istri yang dicintai, Aki Geragas pun segera menyiapkan peralatan untuk berburunya, dan kemudian bersiap untuk masuk ke hutan. Dan Aki Geragas pun langsung memberi isyarat pada ke-7 ekor anjing peliharaannya, karena saat itu perburuan masih menggunakan bantuan dari binatang seperti anjing. Anjing buruan yang sangat patuh pada tuannya, dengan sekali isyarat saja, ke-7 anjingnya itu pun langsung berlari dengan cepat mencari mangsanya ke tengah hutan. Tak lama kemudian, terdengarlah suara anjing menggonggong. Datuk pun langsung mengejar mengikuti kemana saja suara anjingnya gonggong. Dari pagi sehingga petang, Datuk belum pun mendapatkan seekor binatang. Dan yang digonggong anjingnya hanyalah seekor burung merak yang amat cantik. Ketika Datuk melihat rupa burung itu dan seakan-akan bermain-main dengan anjingnya, lalu Datuk segera melompat untuk menangkap burung itu dengan tangannya sendiri. Tapi malangnya setiap kali ia mencoba menangkap burung itu, dia pun terjatuh tersungkur, seakan-akan ada kekuatan gaib yang menghalangi maksudnya. Datuk pun penasaran sekali melihat rupa burung merak itu menghadapnya, dan sambil mengembangkan ekornya dan sayap-sayapnya seakan-akan mempermainkannya. Saking keselnya melihat kelakuan burung itu, Datuk pun mengambil busur sumpitnya dan kemudian memasukkan anak sumpit ke dalam busur dan langsung menyumpit burung itu. Tapi berulang kali anak sumpitnya dilepaskan ke arah burung itu, tak satu pun anak sumpit mengenai badan burung merak itu. Dan akhirnya matahari pun akan terbenam.
Dan ketujuh ekor anjingnya pun kembali pulang dan meninggalkan tuannya yang sedang asik menangkap burung itu. Tanpa merasa lelah, Datuk pun baru sadar akan dirinya sudah tersesat di jalan karena malam pun hampir tiba. Dan burung itu pun telah hilang dari pandangan matanya karena malam sudah tiba dan Datuk tak tahu lagi jalan untuk pulang ke kampungnya. Lalu Datuk memutuskan untuk istirahat dan duduk bersandar di bawah pohon. Singkat kisah, ketika Datuk hampir tertidur, tiba-tiba muncullah sesosok bayang-bayang putih berdiri di hadapannya, berpakaian serba putih. Saking kaget dan takutnya, Datuk pun langsung menyumpit bayang-bayang itu dan berulang-ulang kali anak sumpitnya dilepaskannya. Tak satu pun anak sumpit yang menuju sasarannya itu, bahkan anak sumpitnya terbalik menuju ke arah Datuk. Karena saking takutnya, Datuk pun pingsan tak sadarkan diri. Dan beberapa waktu kemudian, tepatnya setelah selesai sholat subuh, barulah bayang-bayang putih itu membangunkan Datuk dari pingsannya. Dan ternyata bayang-bayang putih yang membuat Datuk pingsan adalah sesosok malaikat. Dan malaikat itu pun bertanya pada Datuk, "Hai Datuk, apa yang kamu cari di hutan ini?" "Aku sedang berburu," kata Datuk. "Lantas, kenapa kamu mau membunuhku?" kata malaikat itu pula. "Aku takut padamu," kata Datuk. "Kamu tak perlu takut padaku. Aku adalah seorang malaikat, wali Allah, yang setiap malam Jumat turun ke bumi kemanapun kami inginkan, karena kami para malaikat telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengawasi isi seluruh penjuru alam ini," kata wali Allah itu. Kata malaikat wali Allah itu pula pada Datuk Geragas, "Karena itulah Allah melarang keras pada golongan manusia mengadakan kegiatan berburu ke hutan pada malam Jumat. Karena para golongan iblis, jin, dan setan pun berkeliaran pada malam itu juga," kata malaikat wali Allah itu pada Datuk Geragas. "Sekarang hari sudah siang, apakah kamu tidak mau kembali ke kampungmu?" kata malaikat itu pula. "Aku tidak pulang dulu. Aku mau ikut kamu dan belajar kepadamu," katanya Datuk. "Tapi bagaimana caranya aku dapat mendekat kepadamu?" kata Datuk lagi. "Sedangkan tempatmu dikelilingi air," kata Datuk lagi. "Baiklah," kata malaikat itu. "Kalau kamu bersungguh-sungguh ingin belajar dan mendekat padaku, pejamkanlah matamu dan ucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah membaca kalimat itu, baru kamu membuka matamu." Datuk Geragas pun memejamkan matanya dan membaca kalimat tersebut. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah membaca kalimat La ilaha illallah, Datuk Geragas pun membuka matanya. Ketika itu pula lah Datuk Geragas dapat melihat dengan jelas dan nyata bahwa yang ada di hadapannya itu adalah seseorang yang berpakaian serba putih. Sambil mengusap-usap mata, Datuk pun berkata, "Siapakah tuan ini?" kata Datuk. "Aku adalah malaikat waliullah yang bergelar Waliullah Kali Abdul Rahman, yang mengajarkan ilmu tarekat kepada siapa saja yang ingin mengetahuinya." Datuk Geragas pun diam dan berpikir dalam hati. Ketika Datuk sedang berpikir, tiba-tiba malaikat itu pun berkata pula pada Datuk Geragas, "Baiklah Datuk, istirahat dahulu karena aku mau mengerjakan sholat zuhur sebentar. Setelah itu baru kita lanjutkan perbicaraan kita." Setelah memberitahu pada Datuk Geragas, lalu malaikat wali Allah itu pun melangkah untuk berwudu dan terus mengerjakan sholat zuhur. Datuk Geragas hanya melihat, memperhatikan segala hal yang dilakukan oleh malaikat itu. Setelah selesai mengerjakan sholat, lalu malaikat itu bertanya pada Datuk Geragas dan katanya, "Hari hampir menjelang asyar. Tak lama lagi malam pun tiba. Apakah Datuk tidak mau pulang ke kampung?" kata malaikat itu pada Datuk Geragas. "Aku tak mau pulang. Aku mau belajar padamu," jawab Datuk Geragas sambil melangkah menghampiri malaikat itu. Lalu kata malaikat itu pula, "Kamu belum bisa menyentuh diriku karena kamu masih kotor. Kalau kamu mau mendekat kepadaku,
bersihkanlah tubuhmu, baru kau boleh menghampiri aku. Karena ingin mempelajari ilmu pada malaikat itu, Datuk Geragas pun menyerahkan dirinya untuk dibersihkan atau dimandikan. Dan mandi itulah yang disebut dengan nama mandi suci atau istinja. Demikian itulah yang harus wajib dilakukan pada siapa saja yang ingin masuk atau memeluk agama Islam. Dan setelah selesai memandikan Datuk Geragas, lalu malaikat itu memberikan jubah dan sehelai kain sorban untuk mengganti pakaian Datuk Geragas. Maka pada hari itu, pada Jumat waktu Asyar tahun 100 Hijriah, Datuk Geragas pun memeluk agama Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, yakni Asyhadu alla ilaha illallah, naik saksi aku tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Lalu kata malaikat waliullah itu pada Datuk Geragas, sekarang Tuan hamba telah resmi memeluk agama Islam. Bersumpahlah di hadapanku, tinggalkan segala kebiasaan. Jangan mengulangi tingkah laku sewaktu kafir. Jangan memakai cawat. Jangan makan babi. Jangan congkak dan sombong, takabur, serakah. Dan sumpah ini saya singkatkan dalam sebuah kalimat tidung yang dimaksud artinya tidak diulangi. Datuk Geragas dilarang mengulangi kebiasaannya sewaktu kafir. Kemudian setelah itu, lalu malaikat waliullah Kali Abdurrahman memberi gelar pada Datuk Geragas, yakni Datuk Surga. Datuk Surga, inilah gelar yang pantas untukmu, dan sekarang kamu bukan lagi Dayak, dan kamulah Islam yang pertama di Pulau Kalimantan ini, dan menjadi pemimpin satu bangsa, yaitu bangsa Tidung dengan agama yang sah, yaitu agama Islam. 7 hari, 7 malam Datuk Surga mempelajari ilmu agama Islam pada gurunya waliullah itu. Mulai dari 2 kalimat syahadat, arti syahadat, kesempurnaan syahadat, cara mengerjakan sholat, dan mempelajari ilmu fikih, usuluddin, awaluddin, makrifatullah, dan ilmu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Dan semua yang tersebut ini adalah ilmu agama Islam yang perlu kita pelajari. Kemudian Datuk Surga diajarkan oleh gurunya membaca dan menulis dalam tulisan Arab gundul dalam bahasa Indonesia, dan tulisan itulah tulisan Tidung yang diajarkan oleh leluhur kita secara turun-temurun tanpa harus duduk di bangku sekolah. Demikian itulah kisah singkat Datuk Surga dan gurunya waliullah Kali Abdurrahman di sebuah pulau yang bernama Pulau Mandul, dan tempat pertemuan Datuk Surga dan gurunya itu disebut Keramat Mandul. Baiklah, ini adalah session pertama dalam silsilah sejarah penduduk asli Pulau Kalimantan, di mana Aki Surga atau Datuk Surga sudah berguru di sosok waliullah Kali Abdurrahman yang telah mengislamkan beliau, dan selanjutnya beliau akan pulang ke kampung, dan itu akan kita bahas di session selanjutnya. Dan tentunya terima kasih telah menyimak, dan kita harap konten ini bermanfaat dan bisa kembali membuka lebar ya pengetahuan dunia tentang suku, bangsa, Dayak, dan Tidung yang ada di Pulau Kalimantan ini. Dan di sini kita tidak menutup, dan kita sangat menunggu apabila ada informasi-informasi baru yang akan membetulkan apabila ada kesalahan dalam cerita ini, dan kita sangat akan menerima, dan tentunya silakan langsung hubungi kami agar kami bisa membacakan ulang dan memperbaiki cerita-cerita yang kemungkinan ada kesalahan. Namun ini adalah tulisan dari orang tua kami, dan kami mohon maaf bila ada kesalahan, dan tentunya kami mohon doanya untuk beliau yang sudah berpulang ke rahmatullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.